Di belahan dunia paling utara, Arktik terbentang seperti hamparan putih tak berujung. Tempat ini terlihat tenang, namun setiap jengkalnya adalah pertaruhan hidup. Di musim panas yang singkat, matahari hampir tak pernah tenggelam. Lapisan es mulai meleleh tipis, memunculkan rumput-rumput kecil yang menjadi sumber hidup bagi banyak hewan. Inilah saat Arktik terlihat lebih ramah. Namun keindahan ini singkat. Saat matahari mulai turun rendah di horizon, segalanya berubah cepat. Angin menjadi lebih keras, suhu turun tajam, laut mulai membeku kembali, dan ketika musim dingin mulai masuk sepenuhnya, Arktik menampakkan wajah aslinya. Seluruh kehidupan dipaksa bersembunyi, bertahan, atau mati. Dan di antara banyaknya ancaman itu, seekor pemburu berbulu putih akan memulai perjalanannya. Di Arktik, kehidupan selalu dimulai dari musim panas yang singkat. Saat matahari tidak pernah benar-benar tenggelam, tanah mulai melunak, dan ratusan hewan memanfaatkan momen ini untuk berkembang biak. Bagi burung hantu salju, inilah saat paling penting dalam siklus hidup mereka. Musim ini menentukan beberapa banyak makanan yang tersedia, dan itu langsung mempengaruhi beberapa banyak telur yang akan mereka hasilkan. Ketika populasi lemming berlimpah, induk betina dapat bertelur hingga 7 butir. Namun pada tahun-tahun yang tidak banyak makanan, mereka mungkin hanya menghasilkan 1 atau 2 butir saja. Setelah telur-telur itu dijaga selama hampir 1 bulan, anak-anak burung hantu salju mulai menetas. Bulu mereka masih tipis, berwarna keabuan, dan belum mampu menahan suhu Arktik yang masih keras meski di musim panas. Di hari-hari pertama, peran induk jantan menjadi sangat krusial. Dialah yang menyediakan semua makanan, siang dan malam. Ia pantang menyerah mencari mangsa untuk dibawa kembali ke sarang. Begitu juga dengan induk betina. Ia menjaga anak-anaknya dari suhu dingin, bahkan predator. Burung dara Laut Arktik. Pemangsa lain pun ikut berdatangan. Serigala Arktik. Sang induk betina menyadari ancaman ini. Dia mulai menyerangnya. Hingga kawanan serigala itu pergi. Bagi induk jantan, tubuhnya yang berwarna putih salju sangat mencolok di antara rerumputan hijau. Namun tidak dengan suaranya. Burung ini diciptakan untuk berburu dalam senyap. Kepakan sayapnya hampir tidak terdengar, bahkan oleh mangsanya. Dia dapat dengan mudah menangkap mangsanya tanpa membuat mangsanya merasa terancam. Pada hari-hari awal anak mereka menetas, induk jantan meningkatkan berburunya secara signifikan.
bahkan hingga 5 kali lipat untuk memenuhi permintaan nutrisi yang tinggi dari induk betina dan anak-anaknya. Di sini matahari tidak pernah tenggelam selama berminggu-minggu. Dia tidak biasa berburu di siang hari, namun matanya telah beradaptasi untuk berburu di lingkungan kutub yang terang. Di musim ini, populasi lemming sangat sedikit dari biasanya, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak burung hantu salju. Dalam situasi seperti ini, anak burung hantu yang terkecil tidak punya kesempatan untuk hidup. Seiring berjalannya waktu, anak-anak ini mulai berubah. Bulu mereka makin tebal, mata mereka mulai terbuka lebar, dan rasa ingin tahu mereka mulai tumbuh. Dan pada usia ini, induk betina ikut berburu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anaknya. Dan mereka mulai menjelajah untuk pertama kalinya. Saat sang induk betina kembali, mereka telah hilang. Sangat sulit menemukan mereka di ladang hijau yang luas seperti ini. Mereka bersembunyi. Dia tidak ada pilihan lain selain menjemputnya. Saat usia mereka mencapai hampir 1 bulan, tiba waktunya untuk perubahan besar dalam hidup. Mereka harus belajar terbang. Ini tidak mudah, karena angin Arktik terlalu keras untuk sayap yang masih lemah. Dia mengepakkan sayap untuk pertama kalinya, bahkan dengan loncat. Anak-anak burung hantu butuh sekitar 2 minggu untuk belajar. Dan mereka hampir selesai. Dan berhasil. Dan sekarang sang induk bisa istirahat sejenak. Memasuki akhir musim panas, bulu mereka sudah mulai menyerupai burung hantu dewasa. Pola hitam putih yang ikonik mulai muncul. Waktu ini adalah masa transisi penting. Mereka sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada induknya. Di sini, mereka memulai perjalanan menuju tahap selanjutnya, menjadi pemburu Arktik yang sesungguhnya. Musim panas mendekati akhirnya, dan ini artinya satu hal: alam akan berubah menjadi lebih kejam. Pada masa remaja, prioritas mereka bukan hanya belajar terbang, tetapi belajar berburu dengan benar. Ketika musim panas berakhir, burung-burung lain mulai migrasi. Namun burung hantu salju bukan burung migran, dia tetap tinggal di sini. Bagi burung hantu salju muda, inilah masa paling berpengaruh dalam hidup mereka. Waktu untuk belajar telah habis. Sekarang saatnya untuk bertahan. Namun di sini dia tidak sendirian. Mereka menyadari kedatangan tamu. Itu bukan ancaman serius bagi rusa. Dia melanjutkan mencari rumput di bawah salju. Namun di sini juga ada kelinci Arktik yang ahli berjalan di atas salju. Dengan bulu putih dan telinga kecil, ia sangat cocok di lingkungan ini. Pelari salju yang anggun ini akan jadi mangsa yang sempurna bagi burung hantu salju. Namun, jika saja dia tidak berlari dengan gesit.
ia mulai mencari mangsa yang lain, burung belibis salju. Burung hantu mengawasinya. Namun burung belibis segera menyadarinya. Sekarang burung hantu ini dihadapkan dengan dua pilihan sulit: tetap di sini dan menunggu kesempatan, atau mencari kesempatan di tempat lain. Dia mulai terbang ke tempat lain dengan kecepatan sekitar 85 km per jam. Burung hantu bisa melintasi wilayah yang luas. Dia berhenti di dataran terbuka yang luas. Ini menjadi keberuntungan baginya, karena pandangannya luas untuk mengintai mangsanya. Akhirnya, seekor lemming gunung keluar. Ia mengumpulkan rumput untuk disimpan di sarang mereka di bawah salju. Di sanalah ia menghabiskan seluruh waktu musim dingin dan sulit untuk ditemukan. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan bulu halus di kakinya, burung hantu mengendap-endap, menggunakan bulu putih untuk kamuflase dan kejutan. Tapi bagaimanapun, lemming menyadarinya. Saat ini ia tak beruntung. Salju tebal yang mulai turun menghalangi pandangan. Ini awal musim yang sangat sulit. Bahkan, bagi rusa kutub yang sudah terbiasa dengan suhu dingin. Namun, burung salju tidak pernah menyerah. Berburu di salju tebal bukanlah keahlian burung hantu salju. Dia dengan terpaksa melanjutkan perjalanan untuk mencari mangsa. Di tengah perjalanan, lemming terlihat dengan jelas. Dia menggali salju dan masuk ke dalamnya untuk berlindung. Namun, tidak masalah bagi burung hantu salju. Dia tetap menunggu. Dan mulai terbang dengan kepakan sayapnya yang senyap. Setelah melewati perjalanan panjang ini, burung hantu salju muda yang bertahan akan mulai memahami alam sebenarnya. Mereka tidak lagi sekedar belajar terbang. Mereka mulai menjadi pemburu sesungguhnya. Dan di sini, di tengah musim dingin terberat, mereka memulai peran baru, berjuang sendiri, membangun wilayah, dan membuktikan bahwa mereka layak bertahan di Arktik. Di tanah yang tak pernah memberi kepastian, burung hantu salju telah menyelesaikan satu putaran hidupnya. Dari telur kecil di musim panas, menjadi pemburu muda di musim gugur, hingga menjelajahi Arktik di musim dingin yang kejam. Namun, selama masih ada cahaya di atas salju, burung hantu salju akan terus bertahan. Mereka tidak hanya simbol keindahan Arktik, tapi juga simbol ketabahan. Hidup mereka mengajarkan satu hal: di dunia yang terus berubah, satu-satunya cara untuk hidup adalah terus beradaptasi. Dan suatu tempat di padang salju yang senyap, siklus baru telah dimulai kembali. Gue Ferdinand Alvaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.